Gubernur Sumatera Selatan Haji Alek Nurdin bersilaturahmi dengan Ikatan Keluarga Madura Sumatera Selatan hari Selasa tanggal 12 Februari 2013. Bertempat di warung sate Malik depan SMA Negeri 3 Palembang, Pak Alek datang berserta rombongan sekitar jam 7 malam, disambut warga dengan sukacita dan bangga karena warga Madura yang sebagian besar di Palembang adalah tukang sate, kata mereka. Dalam sambutannya, Pak Alek mengatakan bahwa siapapun warga yang tinggal di Sumatera Selatan berhak mendapatkan fasilitas yang telah dianggarkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sekolah gratis dan berobat gratis adalah program andalan dan pro rakyat. Semua warga, termasuk orang Madura pun, asal punya KTP Sumatera Selatan berhak dapat fasilitas tersebut. Pesan beliau lagi, yang penting semua masyarakat yang tinggal di Sumatera Selatan dapat menjaga kerukunan dan tidak terpecah belah. Warga pendatang tidak ada istilah dianaktirikan dalam pemerintahan di Sumatera Selatan. Semua haknya sama, hidup layak dan sejahtera adalah dambaan kita semua. Jangan hentikan program-program pro rakyat ini. Memang saya akui program-program tersebut belum sempurna karena ada hal-hal yang mesti diurus warga dalam mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi jika warga mengikuti prosedur, pasti fasilitas berobat dan sekolah gratis semua warga mendapatkannya. Dan jangan pula warga termakan janji-janji manis yang tidak terbukti dalam memilih pemimpin hanya karena uang sedikit. Warga tidak memikirkan jangka panjang. Dukung program-program yang telah terkonsep ini agar lebih sempurna lagi demi kesejahteraan bersama. Soal dukung-mendukung itu nanti. Didukung atau tidak didukung, warga Madura tetap rakyat saya. Warga Madura tetap warga. Walaupun pendatang, tapi sudah menjadi warga Sumatera Selatan yang saya bela, yang saya jaga suasana kondusif. Tidak seperti daerah lain di mana warga pendatang dengan warga asal itu bertempur, ribut, bentrok. Di sini saya jaga Pak Pato. Jadi walaupun Bapak belum menentukan sikap, tidak apa-apa. Di sini terserah. Jadi tapi ini adalah rakyat saya, warga saya jaga, saya lindungi demi menuju kebenaran. Sebab jabatan itu adalah amanah. Bisa hilang dalam waktu satu malam. Jabatan ini adalah datangnya diredoi oleh Allah dan diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu saya tidak akan membujuk-bujuk atau tidak akan mengiming-imingi supaya menentukan sikap. Tidak. Jadi kalau Bapak katakan belum menentukan sikap, tidak apa-apa. Tidak mendukung pun, alhamdulillah. Mendukung, alhamdulillah. Tapi kalau mendukung saya untuk maju menjadi gubernur lagi, harus dengan dasar sebagai seorang muslim memilih dengan hati nurani dan akal sehat. Banyak calon, tapi teliti satu-satu. Jangan percaya dengan baliho, jangan percaya dengan iming-iming, jangan percaya dengan uang sesaat. Barangkali kalau saya boleh sampaikan di sini, itu Cak Amir Pak Nahrawi itu sahabat saya yakin 100% dukung saya. Sayang beliau tidak kesini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua umat muslim memilih pemimpin itu tidak sulit-sulit amat. Barangkali kalau saya boleh sampaikan di sini, memilih pemimpin ini ada ibu-ibu di sini.
pertama itu apakah keluarganya sakinah? Apakah dia bisa membina keluarganya? Apakah dia menghormati kaum perempuan? Apakah dia bisa menjaga anak-anaknya? Kalau membina keluarga saja tidak bisa, bagaimana mau memimpin satu daerah, menjadi pemimpin umat? Yang kedua, memilih pemimpin, lihat prestasinya selama ini, lihat kinerjanya selama ini, Bu. Bapak-bapak sekalian, apakah selama dia memimpin sudah membawa daerah yang dipimpinnya dan rakyat yang dipimpinnya menjadi lebih sejahtera atau tidak? Nah, itu ada ukur-ukurannya. Bisa ilmiah, bisa berupa fakta yang tidak bisa dibantah. Saya mau tanya sekarang, musuh agama Islam terbesar apa? Kebodohan dan kemiskinan. Itu yang kita perangi bersama dengan 2 program unggulan Sumatera Selatan, pendidikan dan kesehatan, sekolah gratis dan berobat gratis, meningkatkan sumber daya manusia. Jadi walaupun anak rakyat yang paling prihatin sekalipun bisa sekolah sampai sarjana, walaupun keluarga itu masih sangat prihatin, masih sangat miskin, kalau sakit bisa berobat tanpa bayar. Itu program asli Sumatera Selatan sejak 2008. Tidak saya menjadi gubernur, ridho Allah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Di Musi Banyuasin waktu saya Bupati Musi Banyuasin sejak 2002. Saya mau cerita di sini. Pak Dekarwo tadi malam telepon, sahabat saya. Kemana-mana kami selalu berdua bersaing Jawa Timur dengan Sumatera Selatan, tapi Jawa Timur masih menang. Saya katakan, Pak Gubernur, apa saya perlu turun ke Sumatera Selatan, mengajak rakyat saya dari Madura, dari Jawa Timur yang ada di Sumatera Selatan untuk mendukung? Saya katakan, Pak Dekarwo, insya Allah saya tidak mau merepotkan. Insya Allah saya bisa mengajak kawan-kawan di sini, termasuk Pak Haji Fathor, untuk segera menentukan sikap mendukung. Mau menunggu Pak Nahrawi, pastilah Pak Nahrawi itu insya Allah dari dulu sahabat saya. Dan bapak-bapak sekalian, saya percaya dengan Madura yang tidak main kaki dua. Iya katanya iya, tidak katanya tidak. Enak tidak. Di depan sama, di belakang sama. Bukan di depan baik, di belakang menikah. Bukan sifat itu orang Madura. Baru hadirin sekalian yang saya hormati. Sebenarnya apa? Sebenarnya tanyakan kepada para calon, apa tujuan beliau-beliau itu untuk calon menjadi calon gubernur? Apa tujuannya? Apakah karena sudah 2 kali jadi bupati, 2 kali jadi wali kota, takut nanti jadi pengangguran? Atau memang mau membangun Sumatera Selatan? Alhamdulillah. Kalau saya jelas,
melanjutkan pembangunan yang belum selesai, tugas yang belum tuntas. Apa tugas yang belum tuntas? Ada 3 prioritas pembangunan di Sumatera Selatan: pendidikan, sekolah gratis; kesehatan, berobat gratis; yang ketiga adalah lapangan kerja. Ada 283 penganggur di Sumatera Selatan. Harus dicarikan lapangan kerja. Nah, untuk bisa menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, harus ada investasi yang masuk ke Sumatera Selatan. Industri besar, pabrik besar, usaha perkebunan besar yang perlu tenaga kerja, sehingga tercipta lapangan kerja. Itu yang kita kerjakan supaya orang mau masuk. Selain keamanan, oleh karena itu mati-matian Bapak Ibu hadirin sekalian, saya jaga keamanan. Yang biasanya terjadi gesekan itu adalah penduduk pendatang dengan penduduk asli. Betul? Sebut di mana? Di Lampung, Kalimantan, Sumbawa. Terakhir di Sumbawa, Bali dengan Sumbawa, Kalimantan, Madura dengan Dayak, Lampung juga, Bali dan Madura juga. Sumatera Selatan, insya Allah tidak. Saya di depan sekali. Saya lindungi saudara-saudara sekalian, termasuk Pak Haji Fathur. Saya lindungi. Berusaha dengan baik. Rezeki datang dari Allah. Ada yang rezekinya berkecukupan, ada yang belum sampai. Tapi kesempatan diberikan sama. Mau baru datang sebulan, atau yang memang asli ratusan tahun, sama rakyat Sumatera Selatan, masyarakat Sumatera Selatan. Kalau sakit berobat tidak perlu bayar, anak-anaknya sekolah tidak perlu bayar, asal sudah ada KTP Sumsel. Kalau masih pakai KTP Bangkalan belum boleh. Dari apa? Bapak Ibu hadirin sekalian, jabatan itu tidak boleh diperebutkan karena jabatan itu adalah amanah. Tapi berusaha harus berusaha dengan cara baik. Tidak boleh saling menjelekkan. Tidak boleh saling menjahat-jahatkan satu sama lain. Tapi bersaing, berdebat, harus pilih mana yang lebih baik dari. Bebas kok. Walaupun saya bisa mengajak Gubernur Jawa Timur, sahabat saya, ke sini, atau tokoh Madura dari Bangkalan, dari Pamekasan, saya bawa ke sini, bisa saja. Tapi yang saya inginkan adalah dukungan itu tulus, dukungan itu ikhlas, didasarkan atas hati nurani dan akal sehat, bukan atas perintah seseorang. Rasakan selama ini Sumatera Selatan sebelum dan Sumatera sesudah. Tukang sate pada saat SEA Games luar biasa kan? Kurang-kurangan itu. Nyembelih ayamnya kurang itu. Sepanjang 1 tahun setelah SEA Games, 4 kali kejuaraan dunia, 5 kali kejuaraan Asia, 1 kali kejuaraan Asia Pasifik dalam berbagai cabang olahraga. Tahun depan kita ditunjuk sebagai ASEAN University Games, lebih besar dari SEA Games. SEA Games itu 5.000, 6.000 atlet ke sini. Yang ini tahun depan itu 12.000. Jadi siap-siap tambah gerobak satenya itu. Nah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti saya mau ada anak yang sedang kuliah di Madrasah Aliyah, ada keponakan yang sedang sekolah di SMA,
mau melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam terbaik, tertua, dan terbesar di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jika sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berani dari provinsi lain yang berani menyambut tantangan Rektor Al-Azhar yang menyediakan lahan di kompleks Universitas Al-Azhar untuk membangun asrama mahasiswa 3 lantai, 320 mahasiswa bisa ditampung di situ. Bagi anak-anak kita, keponakan adik kita yang ingin berkuliah di sana, tim seleksi segera datang dari Al-Azhar, menseleksi. Bagi yang lulus, Bapak Ibu hadirin sekalian, awal tahun depan diberangkatkan ke Kairo, Mesir, ke Universitas Al-Azhar, berkuliah di sana dalam berbagai cabang ilmu, bukan hanya ilmu keagamaan saja. Di situ juga ada hukum, di situ juga ada manajemen, di situ juga ada kedokteran. Universitas Islam terbaik di dunia, gratis semuanya. Di asrama, tinggal di asrama kita, makan dijamin, buku-buku dijamin, uang kuliah dibayarkan, gratis, tidak keluar uang 1 sen pun. Ini bukan angan-angan, ini sudah dilaksanakan. Sekarang sudah ada 180 mahasiswa di sana, tapi asramanya belum ada, baru ada rumah singgah saja 3 lantai yang baru saja kita resmikan. Ini untuk menegakkan syiar agama kita, agama Islam. Kalau bapak-bapak sekalian ke Jakabaring, sebelah kiri Jakabaring Sport City, kota olahraga berstandar dunia, di sebelah kanan, di simpang, di lahan 35 hektar, IAIN Raden Fatah kita akan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dana sudah kita perjuangkan, mendapat dana 35 juta dolar dari Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam, 35 juta dolar. Kita perjuangkan, APBN membantu 6 juta dolar, dan sisanya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Di sebelah UIN ini adalah Islamic Center tercanggih di Indonesia. Di sebelahnya lagi Masjid Raya Sriwijaya, masjid paling cantik di Indonesia, di lahan 35 hektar. Ini bukan angan-angan. Ini memang impian, tapi impian yang sudah hampir menjadi kenyataan karena sudah dimulai. Pembangunannya sudah dimulai. Menegakkan syiar agama Islam jelas melalui pendidikan, supaya sehat melalui kesehatan, supaya pintar kita kuliahkan sampai ke Al-Azhar. Jadi Pak Haji Fadl, apalagi Pak? Apalagi Kak? Ayo, supaya menentukan sikap. Saya sih tidak maksa. Saya yakin di sini semuanya mendukung, betul? Semuanya setuju, betul? Akor. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih atas undangan ini, Pak Haji Abdul Malik. Terima kasih Bapak. Belum haji? Amin Pak, amin. Kita doakan supaya segera haji. Memang luar biasa, haji daftar tahun ini 10 tahun baru bisa, 8 tahun 2020. Daftar 2012, 2020 baru bisa. 2000? Iya. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau rencana yang sedang kita bangun, pernah dengar saya meresmikan jalan tol di Komisi yang lalu? Palembang Indralaya? Itu bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Gubernur Sumatera, mengajak seluruh gubernur di Sumatera
membangun jalan tol dari Lampung sampai ke Aceh 1980 km. Sumatera Selatan kami balapan. Ayo siapa yang lebih dulu membangun jalan tol di provinsi masing-masing. Kita mulai Palembang Indralaya 22 km. Bapak-bapak sekalian, itu biayanya 7 triliun. 7 triliun. Dana dari pemerintah pusat. Kita pancing dengan uang dana dari pemerintah provinsi untuk pembebasan lahan 100 miliar. Jakabaring Kayu Agung segera juga, Palembang Betung segera dibangun, dan kemudian menghubungkan ke seluruh ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, ke desa dan ke dusun se-Sumatera Selatan ini. Sahabat-sahabatku sekalian, roda pembangunannya menjadi luar biasa, industri bermunculan, tenaga kerja diperlukan, pengangguran insya Allah teratas. Kalau jembatan Selat Sunda selesai, jalur dari Bangkalan naik mobil nyebrang jembatan Suramadu, menyusur pantai utara Pulau Jawa, nyebrang melalui jembatan Selat Sunda, kemudian masuk ke Trans Sumatera Highway 1980 km, baru berhenti di Banda Aceh. Jadi mulai dari Bangkalan terus turunnya di Banda Aceh. Luar biasa. Bayangkan kalau sepanjang itu ada tukang sate Madura. Nah inilah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan ini bukan iming-iming kampanye orang mau nyalon, tidak. Ini semua sudah dan sedang dikerjakan. 4 tahun saya jadi gubernur. Waktu baru masuk, APBD kita 2,1 triliun. Sekarang hari ini 6,2 triliun. Tahun depan 7 triliun. Kalau jalan tol, jalan kereta api, kawasan ekonomi Tanjung Api-Api selesai, APBD kita 9 sampai 10 triliun. Pada saat itu sekolah gratis sampai sarjana. Kita bangun, Bapak Ibu hadirin sekalian, apartemen khusus untuk jemaah haji asal Sumatera Selatan di Mekah. Yang sudah pergi haji dari sini, sudah ada yang baru-baru pergi haji, kan ada bantuan 1 juta rupiah per jemaah haji. Ada 7.000 jemaah haji Sumatera Selatan, 7 miliar dibantu. Satu keluarga berangkat 5 orang dapat 5 juta. Kalau sendirian 1 juta. Asrama haji kita asrama haji terbaik di Indonesia. Kalau tidak percaya bandingkan asrama haji Surabaya, kalah. Jauh, masih bagus di sini, Cak. Alhamdulillah semuanya ini kerja keras kita semua. Jadi tidak, sekali lagi tidak dibedakan penduduk pendatang dengan penduduk asli, sama saja asal KTP-nya Sumatera Selatan. Jadi yang KTP-nya masih KTP Sumeneb, cepat ganti. Masih KTP Bangkalan, cepat ganti. Sebab kalau sakit nanti bayar. Kalau sudah ganti, kalau sakit gratis. Nah inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya mengajak semuanya ini, mari tetap jaga kekompakan, tetap bersatu, jangan mudah percaya dengan iming-iming orang, jangan mudah terpengaruh dengan uang kecil, jangan mudah terpengaruh dengan janji cempedak di bawah bilik ada kendak baru baik. Barangkali ini saja, sebab saya sudah lapar, sebab kabarnya ada sate ayam. Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin. Bapak Ibu
Yang berbahagia, warga Madura, warga Bali, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, semuanya ini masyarakat Sumatera Selatan kurang lebih 40% itu bahkan di kabupaten, misalnya Kabupaten Musi Banyuasin, separuh. Nah, dalam situasi banyak etnis yang berkumpul di satu, kalau tidak benar-benar dijaga, bisa terjadi gesekan. Nah, gesekan itu bisa meletus tiba-tiba, meluas. Seperti contoh misalnya, saya sudah nggak usah sebut pada yang baru-baru ini. Buat masalah sepele, informasi yang belum tentu benar, itu membakar seluruh warga asli, menyerang warga karena kita jaga di Sumatera. Jadi saya sudah minta kepada seluruh bupati, dan aparat-aparatnya itu mulai ada dengan gesekan atau segera turun memadamkannya, memberikan pengertian demi untuk kita semua. Sekali ada keributan di Sumatera Selatan, rating Sumatera Selatan orang nggak mau lagi datang, nggak mau lagi investasi, lapangan kerja tertutup, perekonomian menurun. Jadi saya datang sini bukan cuma warga Madura saja, walaupun sahabat saya dari dulu mengakui dan yang lain-lain, dan bukan cuma mau makan sate aja, tapi juga untuk melihat bagaimana apa keluhannya, apa masalah. Mereka minta supaya kawanan usaha itu yang paling penting, dan itu kan rasanya sih sudah terjaga. Wah, itu belum tahu, tapi yang belum membuat KTP Sumsel rugi. Bukan KTP Sumsel sekolah gratis, obat gratis, rugi. Di Bangkalan belum ada. Nah, KTP kalau yang asli belum keluar, tapi yang sudah kan ada, bisa dipakai. Ya dari sudut kiri. Oh iya, luar biasa coba ya. Setelah selesai SEA Games, kalau sate Madura sudah biasa di mana-mana. Ini ada lagi bebek, ayam lepas. Udah pernah dengar kan itu? Terus bebek bemil apa? Kuliner. Jadi sekarang bahkan bukan cuma pempek, bukan mie telur saja, bukan martabak saja, sudah banyak pilihan. Terima kasih. Saya mau melanjutkan makan. Terima kasih, Pak. Ayo makan.